Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertemuan hari ini, sebagai tindak lanjut dari tanggung jawab kami sebagai tim pengelola BOS di tingkat Kanwil, Kementerian Agama Provinsi, yaitu melakukan sosialisasi petunjuk teknis BOS. Tentunya karena keterbatasan anggaran, maka proses sosialisasi ini kita lakukan melalui media Zoom sehingga bisa diikuti oleh Bapak Ibu baik di Kemenak Kabupaten Kota maupun pengawas madrasah dan di lingkungan madrasah atau satuan pendidikan. Nah, untuk sosialisasi Juknis BOS ini memang eh, kita tidak melakukan di awal kemarin karena waktu juga terbatas pada saat pencairan dana BOS triwulan 1 itu mendekati eh, Lebaran Idul Fitri. Kemudian kami juga mendapatkan info bahwa akan ada perubahan juknis sehingga kami menunggu juknis baru ini terbit baru kita melakukan sosialisasi. Nah, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa melakukan sosialisasi terkait dengan juknis pengelolaan dana BOPRA dan BOS Madrasah di tahun anggaran 2025. Nah, eh, tentunya dasar hukum yang kita pedomani adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2067 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOPRA dan BOS Madrasah tahun 2025. Ya, dan perubahannya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3540 tahun 2025 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tahun nomor 2067 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOPRA dan BOS Madrasah tahun 2025. Ya, jadi terdapat perubahan beberapa ketentuan dalam juknis sebelumnya. Bapak Ibu, kita langsung di juknisnya ya. Ini Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2067 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOPRA dan BOS Madrasah. Nah, di petunjuk teknis ini kita ada beberapa hal yang perlu di-highlight ya, yaitu yang pertama terkait dengan reorientasi program BOS ya. Jadi reorientasi program ini saat ini Kementerian Agama itu tidak hanya ya, tidak hanya memfokuskan pada tujuan aksesibilitas, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Jadi dana BOS ini tidak hanya untuk sekedar membantu operasional di madrasah terkait dengan aksesibilitas madrasah, tetapi juga diharapkan agar dana BOS ini difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di madrasah, ya, sehingga dana BOS itu diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa ini, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi dana BOS yang Bapak Ibu kelola
itu agar betul-betul difokuskan untuk peningkatan mutu pembelajaran di madrasah Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita highlight juga sering kita sampaikan bahwa tujuan dari bantuan ini ya itu adalah bahasanya di sini Bapak Ibu, membantu ya. Jadi mohon Bapak Ibu pahami bahwa dana BOS ini itu tujuannya adalah membantu. Artinya membantu itu berarti Bapak Ibu sudah punya sumber dana pembiayaan lain selain dana BOS. Ya, misalkan kalau di madrasah negeri itu ada alokasi yang namanya dana operasional satuan kerja dan dana-dana yang lain pada DIPA. Untuk madrasah swasta itu yayasan selaku penyelenggara pendidikan itu harusnya sudah membiayai operasional daripada madrasah itu. Nah, dana BOS di sini itu hadir sebagai bantuan pemerintah ya untuk membantu madrasah ya. Jadi sifatnya itu membantu. Bapak Ibu di madrasah swasta khususnya itu jangan terlalu mengharapkan dana BOS. Nah, karena dana BOS itu sifatnya hanya membantu Bapak Ibu. Nah, jadi agar yayasan itu selaku penyelenggara itu bisa membiayai operasional di madrasah. Dana BOS itu hanya membantu. Nah, membantu apa Bapak Ibu? Yang pertama, dana BOS itu tujuannya membantu biaya operasional, ya, membantu biaya operasional dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa, ya. Artinya dana BOS ini digunakan agar akses siswa ke dunia pendidikan dalam hal ini madrasah itu terbantu, ya. Misalkan Bapak Ibu menyediakan biaya-biaya operasional sehingga tidak memberatkan siswa untuk bayar biaya ya membayar SPP yang besar karena biaya operasional itu sudah ditanggung oleh dibantu oleh pembiayanya oleh dana BOS ya jadi tidak memberatkan aksesibilitas siswa untuk masuk di madrasah. Nah, kemudian yang kedua, dana BOS itu digunakan juga untuk membantu biaya operasional itu dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan juga pemenuhan standar nasional pendidikan. Ya, jadi selain membantu operasional dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa, dana BOS juga diharapkan agar membantu meningkatkan mutu pembelajaran dan juga pemenuhan standar nasional yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Nah, yang ketiga, ini membantu biaya operasional madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran, ya. Baik itu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka maupun blended learning, ya. Gabungan antara tatap muka dengan jarak jauh. Kemudian yang terakhir, dana BOS digunakan bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan RA Madrasah dalam rangka pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan di lingkungan RA dan madrasah. Jadi ada 4 tujuan daripada pemberian dana BOS. Ya, sehingga mohon Bapak Ibu tidak menggunakan dana BOS di luar dari 4 tujuan itu. Karena pasti akan disalahkan. Jadi penggunaan dana BOS harus merujuk pada tujuan dari diberikannya dana BOS tersebut. Ya. Nah, kemudian
untuk prinsip pengelolaannya, ya, dana BOS itu harus fleksibilitas, ya, yaitu penggunaan dana itu harus dikelola sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi penggunaan dana harus dikelola sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhannya berdasarkan apa? Berdasarkan hasil evaluasi diri madrasah. Nah, yang tentunya dituangkan dalam RKAKM. Nah, kemudian yang kedua, prinsipnya adalah efektivitas, ya, yaitu penggunaan dana itu diupayakan memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan dari lembaga itu, ya. Tujuannya apa? Nah, kemudian yang ketiga efisiensi, ya, yaitu penggunaan dana yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian prinsip yang keempat akuntabilitas, ya, yaitu penggunaan dana, ya, dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima, transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka, ya, dikelola secara terbuka dan mengakomodir, ya, mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan RA dan madrasah. Ya, jadi itu 5 prinsip pengelolaan dana BOS, ya. Ada fleksibilitas, ada efektivitas, ada efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Nah, ini untuk pengertian umum kita lewatkan saja. Kemudian kita lanjut. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, kita lanjut ke bab 2, yaitu tim pengelola. Nah, di tim pengelola ini ada tim pengelola tingkat pusat, ya. Kemudian ada tim pengelola provinsi, ya. Kami di Kanwil, ya. Kemudian ada tim pengelola dari kabupaten kota. Selanjutnya ada tim pengelola dari madrasah. Nah, di sini kami ingin menekankan yang pertama tim pengelola dari kabupaten kota. Nah, tim pengelola kabupaten kota ini mohon Bapak Ibu di kabupaten kota ini tim pengelola BOS kabupaten kota ini itu ditetapkan oleh kepala kantor. Artinya Bapak Ibu itu agar membuat SK tim pengelola tingkat kabupaten kota yang SK itu ditetapkan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, tim pengelola di kabupaten kota ini susunannya siapa saja? Nah, untuk pengarah itu kepala kantor, ya. Untuk penanggung jawab itu adalah kepala subbagian tata usaha. Nah, sedangkan untuk tim pelaksananya itu kepala seksi, ya, kepala seksi pendidikan Islam. Kemudian ada pengelola atau operator data. Di sini ada admin BOS, ada admin RKAM. Kemudian ada juga dari unsur perencana anggaran. Nah, ini yang masuk dalam SK tim pengelola BOP BOS di tingkat kabupaten kota yang ditetapkan oleh kepala kantor. Nah, tim pengelola ini tugas dan tanggung jawabnya apa? Pertama, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program.
ya, dalam rangka penyaluran dana BOP BOS ke satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi, ya, melakukan sosialisasi program BOP BOS di tingkat kabupaten kota. Yang ketiga, melakukan pendampingan kepada tim BOS madrasah. Nah, ini yang penting, melakukan pendampingan kepada tim BOS madrasah. Selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi untuk pengendalian kualitas belanja. Nah, jadi perlu dilakukan monitoring, evaluasi untuk pengendalian kualitas belanja di tingkat kabupaten kota. Kemudian membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Nah, ini kalau ada seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, kalau ada pengaduan dari masyarakat, ini tim BOS kabupaten kota melakukan pelayanan dan penanganan. Nah, selanjutnya melakukan telaah atas laporan dari pengawas madrasah. Nah, nanti ada tugas-tugas dari pengawas madrasah apa saja. Nah, tim BOS di kabupaten kota itu melakukan telaah terhadap laporan dari pengawas madrasah. Terkait dengan apa? Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan antara yang diusulkan dalam EDM dan yang direncanakan dalam RKAM. Nah, jadi perlu dilakukan telaah tersebut. Nah, apabila terdapat ketidaksesuaian, maka kepala kantor dapat melakukan konfirmasi atau memberi masukan atau menolak RKKL yang disusun oleh madrasah. Nah, ini tentunya perlu pengkajian yang sangat mendalam antara pengawas madrasah dan tim BOS kabupaten kota. Jadi ketika ada ketidaksesuaian antara hasil EDM dengan RKM atau RKKL yang disusun oleh madrasah, maka bisa memberi masukan bahkan menolak RKM atau RKKL yang disusun oleh madrasah tadi. Nah, kalau ini terkait penyaluran BOS oleh Satker. Nah, kebetulan dana BOS kita itu disalurkan langsung dari pusat. Jadi ini kita tidak perlu. Kemudian selanjutnya tim pengelola BOS tingkat madrasah. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu di madrasah bahwa tim pengelola BOS di madrasah itu berkedudukan di madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi kepala madrasah, kepala RA itu membuat SK pengangkatan atau pembentukan tim pengelola BOP atau BOS di tingkat satuan pendidikannya. Nah, siapa saja tim BOS-nya itu? Untuk penanggung jawab adalah kepala RA atau kepala madrasah. Sedangkan untuk tim pelaksananya itu adalah bendahara pengeluaran pada madrasah negeri, ya, atau juga bendahara pada madrasah swasta. Kemudian pendidik atau tendik yang ditugaskan oleh kepala madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana. Ya, jadi kalau di madrasah swasta ada tendik atau ada guru yang ditugaskan sebagai bendahara, itu masuk dalam SK tim tadi. Kemudian pendidik atau tendik yang ditugaskan sebagai operator. Nah, di sini yang kaitannya ada operator emis, kemudian ada juga operator atau admin EDM RKAM. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai tim pengelola BOS di tingkat madrasah. Nah, jangan lupa juga
Selain itu, perlu keterlibatan satu orang dari unsur komite madrasah dan satu orang dari unsur orang tua wali siswa yang bukan masuk dalam anggota atau pengurus komite. Ya, nah ini jadi itulah tim pengelola yang harus dibuat oleh SK-kan oleh kepala madrasah. Itu tadi struktur dari tim pengelola BOP atau bos madrasah yang harus di SK-kan oleh kepala madrasah. Nah, SK ini harus di awal tahun Bapak Ibu. Ya, harus di awal tahun sebelum dana bos Bapak Ibu terima tentunya. Ya. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab dari tim pengelola bos ini adalah pertama, memastikan kebenaran data siswa yang diinput pada EMIS. Nah, ini sangat penting karena eh, jumlah siswa yang tercatat di EMIS itu mempengaruhi alokasi dana BOP maupun BOS yang Bapak Ibu terima. Makanya penting operator EMIS itu dimasukkan sebagai tim dari pengelola BOS tadi. Kemudian yang kedua, membaca, memahami, dan melaksanakan pengelolaan dana BOP dan BOS madrasah sesuai dengan petunjuk teknis. Ya, nah itu penting ya. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM. Ya, artinya bahwa Bapak Ibu harus menyusun EDM terlebih dahulu. Dari hasil EDM tadi, maka Bapak Ibu kemudian menyusun RKAM, Rencana Kerja Anggaran Madrasah. Nah, kemudian selanjutnya mengumumkan rencana penggunaan dana menurut komponen dan besar dananya. Nah, ini harus diumumkan nih di papan pengumuman di mading madrasah atau juga bisa dilakukan di websitenya madrasah. Nah, kemudian yang kelima mengumumkan besaran dana BOP BOS yang digunakan oleh madrasah yang sudah ditandatangani oleh kepala madrasah, bendahara, dan komite madrasah. Artinya bahwa RKAM itu juga harus diketahui oleh komite madrasah. Nah, bukan hanya kepala madrasah dan bendahara saja yang tahu, harus juga diketahui oleh komite madrasah. Nah, kemudian yang keenam, membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban dana, secara periodik, ya, yang ditandatangani oleh kepala RA atau kepala madrasah. Nah, kemudian selanjutnya kepala RA madrasah dan bendahara bertanggung jawab ya atas penggunaan dana BOP BOS di luar ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis. Ya, artinya jika ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan juknis ya yang dibelanjakan oleh madrasah, maka tanggung jawab sepenuhnya itu ada di kepala RA, kepala madrasah, dan juga bendaharanya. Ya, makanya harus perlu dilakukan pengecekan secara teliti. Nah, selanjutnya memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Ya, jadi jika ada masyarakat yang melakukan pengaduan atau memberikan komentar, kritik kepada masyarakat, itu kita harus memberikan pelayanan dan penanganannya. Ya, tidak boleh kita melarang adanya pengaduan masyarakat itu. Nah, kemudian yang terakhir, menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan diarsipkan dengan rapi. Ya, jadi
seluruh bukti-bukti pengeluaran, ya, bukti-bukti SPJ, baik itu transaksi pendapatan maupun transaksi pengeluaran sampai ke pembukuan, itu semuanya disimpan di madrasah yang asli. Jadi kalau dari seksi pendis meminta, itu tidak boleh meminta yang asli. Ya, karena yang asli itu disimpan di madrasah. Ya. Nah, dan sekarang pun sebenarnya di seksi pendis itu bisa melakukan monitoring bersifat elektronik karena seluruh administrasi itu di-scan kemudian di-upload di Eircam. Jadi tidak perlu juga meminta dokumen SPJ dari madrasah, ya, karena sudah bisa kita akses di aplikasi Eircam. Nah, madrasah wajib menyimpan yang asli, kemudian diarsipkan dengan rapi. Nah, diarsipkan secara digital dan juga diarsipkan secara manual. Jadi, sangat penting untuk Bapak Ibu juga mengarsipkan secara digital. Ya, di-scan dengan rapi, kemudian disimpan, baik itu di perangkat laptop atau disimpan di Google Drive atau layanan penyimpanan digital lainnya. Supaya ketika misalkan dokumen aslinya itu yang fisiknya itu misalkan ada kebakaran atau kebanjiran atau musibah-musibah lainnya, itu kita memiliki arsip digitalnya. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya tim pengelola BOS di tingkat kabupaten kota dan provinsi serta pusat itu dilarang melakukan pemaksaan, ya, dalam pembelian pengadaan barang jasa dalam pemanfaatan dana BOS. Ya. Nah, itu. Kemudian bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pengadaan barang. Nah, itu tidak boleh itu. Tim BOS di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sekarang kita masuk di kewenangan pengawas madrasah. Nah, pengawas madrasah ini berperan mengawasi pengelolaan dana BOP BOS mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Ya, jadi pengawas madrasah, Bapak Ibu di madrasah itu tidak bisa melarang pengawas untuk terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Misalkan pada saat pengawas terlibat dalam proses EDM Eircam, misalkan mengevaluasi hasil EDM Bapak Ibu, terus mengevaluasi hasil Eircam-nya apakah Eircam yang disusun madrasah itu sesuai dengan EDM atau tidak, karena peran pengawas itu sudah mulai dari tahap perencanaan. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran, pengawas datang Monef meminta SPJ, melihat, itu perannya di tahap pelaksanaan hingga pelaporan. Nah, jadi pengawas ketika mau mengecek laporannya itu memang peran pengawas di situ. Tidak bisa Bapak Ibu tolak karena memang adanya peran pengawas dalam ketentuan juknis tadi. Ya, pengawas madrasah ini juga dapat memberikan masukan pada saat perencanaan terhadap rencana keuangan dan target kinerja yang ditetapkan oleh madrasah. Artinya Bapak Ibu ketika menyusun EDM, menyusun Eircam, itu boleh Bapak Ibu meminta masukan kepada pengawas madrasah. Ya, seperti itu. Kemudian pengawas menyampaikan masukannya kepada kepala madrasah untuk ditindaklanjuti dan kepada tim pengelola BOS kabupaten kota sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi. Nah, seperti itu ya. Nah, Kepala Kemenak Kabupaten Kota dapat memberikan tugas dan kewenangan tambahan kepada pengawas yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dan pengawasan kepada madrasah yang berada
pada daerah yang kekurangan dan atau tidak memiliki pengawas. Nah, ini tugas pengawas secara rinci Bapak Ibu, ya. Di tahap perencanaan, ya, pengawas memberikan pendampingan, ya. Jadi pengawas memberikan pendampingan untuk menyusun EDM, ya, bersama tim pengembang madrasah. Ya. Kemudian yang kedua, mendampingi madrasah dalam menyusun rencana kerja. Baik itu rencana kerja madrasah, RKM, atau rencana kerja tahunannya. Nah, kemudian yang ketiga, mendampingi madrasah dalam menyusun RKAM. Ya. Nah, kemudian melaporkan hasil pendampingan kepada Kankemenak Kabupaten Kota. Di tahap pelaksanaan, pengawas itu melakukan pendampingan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mendorong penggunaan dana secara optimal. Ya. Kemudian untuk tahap pelaporan, itu madrasah mendampingi madrasah dalam penatausahaan pelaporan dana. Ya. Kalau di RA secara manual, kalau di madrasah tentunya menggunakan aplikasi RKAM. Ya. Kemudian mendampingi madrasah dalam penyusunan pelaporan dana. Nah, di tahap monitoring dan evaluasi, pengawas juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana yang sudah dilakukan oleh madrasah. Kemudian membuat catatan terhadap kemungkinannya terjadi penyalahgunaan dana. Ya. Nah, dan menyampaikannya kepada Kankemenak Kabupaten Kota. Kemudian memberikan rekomendasi atau saran perbaikan jika ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai. Nah, kemudian memberikan edukasi dan bimbingan kepada pengelola dana BOS terkait dengan penggunaan, tata kelola keuangan, dan pelaporan yang baik dan benar. Kemudian melakukan evaluasi terhadap LPJ, dana BOS, atau dana BOP. Jadi peran pengawas di sini sangat besar dan sangat masif untuk bisa membimbing madrasah agar pengelolaan dana BOP BOS ini berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang tertera pada Juknis. Ya. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu pengawas madrasah di setiap kabupaten kota benar-benar bisa melakukan pendampingan dan pengawasan ini. Tentunya kami juga berharap kepada Kemenak Kabupaten Kota untuk bisa mendukungnya, ya, untuk bisa mendukung peran pengawas ini, baik itu dari segi memberikan monitoring atau memberikan dukungan-dukungan lainnya, itu kami juga tentunya berharap ke sana, ya, karena pengawas ini memang menjadi ujung tombak untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada madrasah-madrasah kita di wilayah masing-masing. Nah, kemudian selain pengawas, komite madrasah juga sangat berperan. Ya, perannya dalam pengelolaan dana BOS itu adalah pemberian pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah. Ya, nah jadi makanya pada saat penyusunan EDM yang kemudian melahirkan rencana kegiatan, subkegiatan, di situ ada keterlibatan komite sehingga bisa dipetakan mana kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibiayai oleh dana BOS, mana yang dibiayai oleh dana komite. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau double accounting. Nah, sehingga
ada hal-hal yang menjadi kebutuhan prioritas dari madrasah, tetapi secara aturan juknis tidak bisa dibayarkan, maka ini bisa diketahui oleh komite madrasah untuk bisa didanai dengan dana komite. Nah, ini pentingnya komite madrasah di sini, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu di madrasah itu sangat penting melibatkan komite dalam penyusunan EDM dan RKAM-nya. Nah, komite madrasah juga melakukan penetapan kriteria kinerja madrasah. Nah, dan juga komite madrasah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOP BOS oleh madrasah. Nah, jadi Bapak Ibu di madrasah juga jangan bahwa komite menanyakan ini dana BOS ini dipakai untuk apa saja. Nah, itu juga jangan dilarang karena memang secara juknis komite madrasah juga berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOP BOS. Jadi tidak hanya yang diketahui itu hanya kepala madrasah dan bendahara saja yang boleh tahu. Ya, komite juga perlu tahu penggunaan dana BOP BOS ini untuk apa saja sehingga ketika ada kebutuhan prioritas yang memang menjadi kebutuhan yang harus dibelanjakan oleh madrasah, tetapi dana BOS tidak mencukupi atau tidak bisa melakukan pembayaran terkait dengan itu, maka dana komite bisa digunakan untuk itu. Nah, itu yang sangat penting, ya. Nah, selanjutnya komite juga melakukan penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua wali, dan masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan peran dari tim pengelola BOS baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat madrasah, bahkan juga pengawas madrasah dan komite. Semuanya memiliki peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Sehingga mohon ini bisa saling berkolaborasi untuk pengelolaan dana BOP BOS yang lebih baik tentunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 terkait kriteria dan prosedur. Nah, untuk kriteria penerima dana, ya. Nah, di sini yang berhak menerima dana adalah untuk dana BOP itu untuk Raudatul Atfal RA. Sedangkan untuk BOS itu diberikan kepada MI, MTS, MA, dan MAK. Ya. Nah, kemudian memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sekurang-kurangnya telah berlaku 1 tahun terhitung sebelum mulai tahun anggaran berkenan. Ya, jadi misalkan kalau dana bosnya itu tahun anggaran 2024, maka satuan pendidikan yang bisa menerima dana BOS di tahun 2024 itu adalah yang sudah memiliki IJOB sekurang-kurangnya pada tanggal 31 Desember 2022. Artinya 1 tahun itu ya tahun 2023 itu sudah 1 tahun. Tahun 2021 Januari sampai Desember 2023 1 tahun. Sehingga dia bisa terima dana di 2024. Nah, ketentuan ini dikecualikan bagi RA yang diselenggarakan oleh masyarakat pada daerah 3T, perbatasan negara, atau daerah lain yang diusulkan oleh Kakanwil dan disetujui oleh Dirjen Pendis. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ini aktif melakukan kegiatan belajar mengajar, ya, dan tidak sedang menjalani proses penutupan atau pencabutan izin, ya.
Jadi kalau madrasah itu sudah tidak aktif lagi belajar mengajar, meskipun belum dicabut izin operasionalnya, maka tidak bisa menerima dana BOS. Ya. Nah, jadi nanti kan Kemenak Kabupaten Kota itu menerbitkan surat rekomendasi ya bahwa madrasah tersebut itu sudah tidak aktif lagi dan sedang dalam proses pengajuan pencabutan izin operasionalnya. Nah, kemudian yang kelima ini membuat dan menyimpan dokumen SPJ serta LPJ atas anggaran yang sudah diterima dan dibelanjakan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Artinya bahwa ketika dia sudah pernah menerima dana BOP BOS di tahun sebelumnya, maka dia harus menyampaikan LPJ-nya terlebih dahulu. Kalau dia tidak punya LPJ di tahun anggaran sebelumnya yang dia sudah gunakan, maka dia tidak berhak menerima dana BOP di tahun anggaran berjalan. Ya. Kemudian yang keenam, ini melakukan pemutakhiran data emis pada tahun berjalan dibuktikan dengan dokumen berita acara pendataan. Jadi kalau madrasah itu tidak melakukan pemutaran data emis tidak sampai ke proses BAP, maka dia tidak mendapatkan dana BOS. Jadi ada kasus di mana mereka sudah melakukan pemutaran data emis tapi tidak sampai BAP, maka tetap tidak teralokasi dana BOS. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, yayasan penyelenggara ya. Ini RA dan madrasah ya. Kalau di Kepdirjen yang perubahan ini ketentuan dalam bab 3 huruf A angka 7 itu diubah ya. Angka 7 ini diubah nih. Yayasan penyelenggara satuan pendidikan RA dan madrasah tidak dalam keadaan konflik atau sengketa atau berperkara hukum ya. Jadi yayasan penyelenggara baik itu RA maupun madrasah itu tidak dalam keadaan konflik atau sengketa atau berperkara hukum. Ya, itu sesuai dengan perubahan juknis di poin ketujuh ini. Ya, bahwa apabila yayasan penyelenggara itu lagi berkonflik ya, entah konfliknya memperebutkan madrasah atau konflik internal yayasan atau konflik dengan pihak lainnya atau bahkan sampai berperkara hukum, maka imbasnya madrasah tersebut itu tidak dapat menerima dana BOP atau dana BOS. Ya, itu. Kemudian selanjutnya untuk poin satuan biaya ya, untuk BOPRA itu masih 600.000 per siswa per tahun. Ya, untuk BOPRA 600.000 per siswa per tahun. Untuk BOS MI, MTS MA itu menggunakan satuan biaya majemuk. Ya, artinya setiap kabupaten kota itu satuan biayanya berbeda. Nah, ini untuk Kabupaten Alor MI-nya 1.060.000. Sedangkan untuk kabupaten yang lainnya itu beda-beda. Ya, inilah satuan biaya majemuk itu kalau Bapak Ibu lihat di lampiran juknis BOS ini per kabupaten kota itu berbeda. Satuan MI, MTS, MA-nya. Nah, ini untuk yang Kabupaten Alor yang paling besar, ya paling tinggi satuan biayanya. Sedangkan ada kabupaten yang masih standar, ya seperti Belu, kemudian Manggarai Barat, ini masih standar 900, 1.100.000, 1.500. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya itu sudah ada peningkatan atau perubahan sesuai dengan IKK-nya. Jadi Bapak Ibu ini sudah ditetapkan secara pusat ya.
kita tidak tahu kenapa Kabupaten Alor kok lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kenapa Kabupaten Manggarai Barat kok tetap nilainya dari dulu 900. Nah, ini kami juga tidak bisa menjelaskan alasannya. Ini sudah ditetapkan dari pusat seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu, ya. Direktorat Jenderal Pendis itu dapat melakukan penyesuaian atau perubahan satuan biaya, ya, setelah mempertimbangkan ketersediaan anggaran atau kebijakan lain yang ditetapkan. Jadi contoh seperti sekarang yang kita alami di tahun 2025 ini, untuk jenjang RA dan jenjang MA itu kan tidak sesuai dengan yang kita sampaikan. Contoh RA di sini 600.000 per siswa per tahun, ya. Tetapi karena ada kebijakan blokir anggaran, ya, maka ada penyesuaian satuan biayanya, ya, yaitu ada pemotongan. Ya, begitupun juga di jenjang lainnya. Jadi memang sudah ditetapkan satuan biayanya seperti itu, tapi karena ada kebijakan anggaran, ya, di mana di pusat selaku pemberi bantuan itu anggarannya itu terblokir, ya, maka ketersediaan anggaran itu tidak mencukupi untuk satuan biaya yang ditetapkan di Juknis, maka Dirjen Pendis itu bisa melakukan penyesuaian atau perubahan satuan biaya. Nah, ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, karena memang mempertimbangkan ketersediaan anggaran atau kebijakan lain. Nah, selanjutnya untuk mekanisme pengusulan dan penetapan alokasi dana. Ini mohon Bapak Ibu bisa pahami dengan baik terkait dengan penetapan alokasi dana ini. Ya. Nah, untuk alokasi dana ini Bapak Ibu, ini berdasarkan, ya, jumlah siswa pada BAP BOS, ya, yang ditandatangani oleh kepala madrasah sampai dengan batas akhir tanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan data emis, ya. Jadi dana BOS tahun 2025 ini merujuk pada jumlah siswa BAP BOS yang ditandatangani oleh kepala madrasah per tanggal 30 September tahun 2024 tentunya. Nah, kriterianya apa di dalam BAP BOS itu? Nah, siswa ini tercatat sebagai peserta didik di madrasah yang sudah memiliki izin operasional, ya. Jadi kalau siswa itu dia ada di madrasah tetapi madrasah itu belum memiliki izin operasional, maka tidak boleh diberikan dana BOS, ya. Nah, tidak boleh diberikan dana BOS karena dia belum memiliki izin. Nah, seperti itu. Kemudian ketentuan yang kedua, siswa ini sudah harus tercatat dalam rombongan belajar. Artinya kalau di emis itu, siswanya itu sudah statusnya aktif di dalam rombongan belajar. Nah, kalau di emisnya itu statusnya itu aktif tanpa rombel, maka dia tidak masuk dalam penentuan penetapan dia itu menerima dana BOS, ya. Madrasah itu jumlah siswanya misalkan ada 100. Ternyata yang sudah masuk dalam rombel 90. Ada 10 siswa yang belum masuk dalam rombel. Statusnya masih tercatat siswa aktif tanpa rombel. Berarti penghitungan penetapan alokasi dana BOS-nya yang 90 saja yang sudah tercatat dalam rombel. Yang 10 itu yang belum tercatat dalam rombel ketika proses BAP di 30 September, maka dia tidak terhitung. Ya, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Ya,
pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu ada madrasah yang alokasi dananya itu jauh dari jumlah siswanya mereka. Misalkan jumlah siswa realnya itu ada 100. Yang tercatat aktif dalam rombel di EMIS hanya 10 orang. Padahal jumlah siswa realnya itu ada 100. Tetapi di EMIS, 100 siswa itu masuk di dalam EMIS. Tetapi status aktifnya di dalam rombel hanya 10. Maka penetapan alokasi dana BOP bosnya hanya 10 siswa. Sedangkan 90 siswanya itu tidak masuk dalam penghitungan alokasi dana bos. Kenapa? Karena dia tidak tercatat dalam rombongan belajar aktif. Nah, ini mohon Bapak Ibu di madrasah itu sangat memperhatikan ini. Ya. Nah, pada saat 30 September nanti BAP bos, mohon diperhatikan, dicek ke operator emisnya, siswa yang sudah, pastikan seluruh siswa sudah masuk dalam rombel. Jangan sampai ada siswa yang tidak masuk dalam rombel. Atau bahkan ada siswa aktif di madrasah, belajar di madrasah, tetapi belum masuk di emis. Nah, ini sesuatu yang sangat fatal. Nah, ini mohon Bapak Ibu sangat perhatikan karena jangan sampai Bapak Ibu menyalahkan, kok alokasi dana bos saya kok hanya 10 siswa. Kami kan ada 100 siswa. Padahal kesalahannya ada di madrasah. Ya, 90 siswanya itu tidak dimasukkan dalam rombel. Nah, ini sudah jelas, ya, sudah jelas mekanisme penetapan alokasi dananya di Juknis Bapak Ibu. Ya, jadi tidak bisa lagi kita main-main, ya. Nah, ini penetapan alokasinya pertama tentunya Direktorat KSKK mengajukan usulan ke Dirjen Pendis, ya, berdasarkan data emis per 30 September, ya. Kemudian yang kedua, Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Pendis itu mengajukan usulan pagu alokasi ke Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pertimbangan oleh Kementerian Bappenas dan sebagainya, Kementerian Keuangan itu menetapkan pagu alokasi atau pagu definitif kepada Kementerian Agama. Ya. Nah, kemudian yang keempat, Direktur KSKK Madrasah ini menyusun pagu alokasi persatuan pendidikan, ya, berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya. Jadi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan itu bisa jadi sama, bisa jadi lebih kecil. Maka apabila pagu yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan usulan, maka Direktur KSKK Madrasah dapat melakukan penyesuaian. Jadi misalkan nih, Bapak Ibu punya BAP BOS. Ternyata di BAP BOS itu ada 200 siswa. 200 siswa itu sudah masuk dalam rombel. Berarti kan berhak tuh dapat alokasi dana BOS 200. Tetapi ternyata setelah data ini diajukan ke Kementerian Keuangan oleh Kementerian Agama, alokasi dana yang diberikan Kementerian Keuangan ke Kementerian Agama itu lebih kecil atau tidak sesuai dengan usulannya awalnya, maka alokasi madrasah itu kemudian disesuaikan oleh Direktorat KSKK. Jadi yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu di BAP ada 200 siswa, kemudian Bapak Ibu hanya terima 185 siswa, ada kekurangan 15 siswa, maka itu karena adanya penyesuaian oleh Direktorat KSKK. Kenapa? Karena alokasi yang diberikan Kementerian Keuangan tidak sesuai dengan usulan. Maka terpaksa harus dilakukan penyesuaian alokasi kepada setiap satuan pendidikan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Itu yang harus kita pahami kalau alokasi kita tidak sesuai dengan BAP. Ya. Nah, kemudian Direktur KSKK menetapkan pagu alokasi BOP BOS tahun anggaran berkenan. Nah, ini yang poin 6 ini itu terkait dengan penyaluran di tingkat kabupaten kota. Ini di perubahan ini dalam bab 3 huruf C angka 1. Nah, di sini di juknis perubahan Bapak Ibu yang tadi kita sampaikan di sini poin C angka 1. Nah, di sini ada perubahan nih. Nah, perubahannya apa? Direktur KSKK Madrasah mengajukan usulan pagu alokasi BOP BOS kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan jumlah siswa pada BAP pendataan BOS yang ditandatangani dan diunggah oleh Kepala Madrasah sampai dengan batas akhir tanggal 30 September. Nah, perubahan juknis yang awal di sini ada pada poin diunggah, ya. Kalau di apa di juknis awalnya di sini ini ya. Nah, di sini BAP BOS pada tanggal 30 September. Nah, kalau di juknis awalnya ini BAP BOS per tanggal 30 September ini cukup di sini, ya. Tapi kalau di perubahannya BAP BOS yang ditandatangani dan diunggah oleh kepala madrasah, ya. Nah, itu ada perbedaan Bapak Ibu. Nah, jadi kasus yang selama ini BAP BOS di aplikasi EMIS itu kan ketika kita sudah menyelesaikan konfirmasi data, kemudian terbit BAP, itu harusnya BAP itu kemudian kita cetak. Setelah kita cetak BAP BOS-nya, ditandatangani oleh kepala madrasah, kemudian diunggah kembali hasil scan daripada BAP BOS yang sudah ditandatangani itu. Nah, ini imbasnya cukup besar, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketika pemutakhiran data EMIS, khususnya BAP BOS yang berakhir 30 September itu, kalau Bapak Ibu hanya sampai pada tahapan konfirmasi data, BAP BOS-nya, itu maka Bapak Ibu tidak berhak menerima alokasi dana BOS. Nah, Bapak Ibu harus lanjut sampai cetak BAP, kemudian BAP-nya ditandatangani, setelah ditandatangani di-scan, baru Bapak Ibu upload kembali ke BAP ke EMIS. Jadi dari pusat itu mengambil data jumlah siswa berdasarkan BAP BOS yang sudah diunggah kembali oleh kepala madrasah. Jadi kalau belum diunggah BAP BOS-nya oleh kepala madrasah, maka dianggap Bapak Ibu belum selesai BAP BOS-nya. Sehingga Bapak Ibu tidak teralokasi dana BOS-nya. Jadi seperti itu. Jadi harus diperhatikan nih madrasah negeri maupun madrasah swasta terkait dengan BAP BOS-nya. Harus sampai BAP BOS-nya itu dicetak, ditandatangani, kemudian di-scan baru diunggah kembali ke BOS, ke EMIS. Kalau tidak diunggah maka kemungkinan besar Bapak Ibu tidak menerima alokasi dana. Karena ketika diajukan ke Kementerian Keuangan itu tidak ada data Bapak Ibu sekalian. Karena di sini di perubahan juknisnya jelas bahwa Direktur KSKK Madrasah mengajukan usulan pagu berdasarkan jumlah siswa pada BAP BOS yang ditandatangani dan diunggah oleh kepala madrasah sampai dengan batas akhir 30 September. Ya, itu penjelasan terkait dengan perubahan juknis di poin bab 3 huruf C angka 1.
Seperti itu ya. Nah, kemudian kita beralih ke mekanisme penyaluran dan pencairan dananya. Nah, di sini di juknis perubahan ini sudah disampaikan ketentuan dalam bab 3 huruf D, ya, bab 3 huruf D ini mekanisme penyaluran dana dan pencairan dana. Ini terjadi perubahan ya pada angka 1 dan angka 2, ya. Nah, ini angka 1 dan angka 2. Sehingga berbunyi sebagai berikut nih. Penyaluran dan pencairan dana BOP BOS madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini berarti madrasah swasta nih. Nah, penyaluran dana BOP BOS dilakukan oleh Dirjen Pendis, Kanwil Kemenak atau Kan Kemenak Kabupaten Kota sesuai kebijakan yang ditetapkan. Nah, di 2025 ini kan dilakukan oleh Dirjen Pendis. Kemudian penyaluran dana BOP BOS dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS ke rekening penerima bantuan. Jadi seluruh madrasah swasta itu dibuatkan rekening BOS, kemudian dananya disalurkan langsung ke rekening BOS yang sudah dibuat oleh pusat. Ya. Kemudian yang penting di sini Bapak Ibu, yang ada perubahannya di sini, penyaluran dana BOP BOS dilaksanakan per triwulan atau per 3 bulan. Ya, berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya, itu per semester. Kalau di tahun 2025 ini per triwulan. Dengan ketentuan ini, 1. RA dan madrasah melakukan pengajuan sesuai triwulan yang ditetapkan. Jadi, pada saat pembukaan triwulan 1 mengajukan, dibuka lagi triwulan 2 mengajukan, triwulan 3 mengajukan, dan triwulan 4 mengajukan. Nah, di sini perubahan di juknis sebelumnya. Kalau di juknis sebelumnya, di sini bahasanya adalah penyaluran triwulan berikutnya hanya dapat dilakukan apabila RA Madrasah telah membelanjakan sekurang-kurangnya 80% dari total bantuan yang diterima pada triwulan sebelumnya. Nah, poin ini kemudian dirubah, ya, dirubah di sini menjadi penyaluran triwulan 3 itu hanya dapat dilaksanakan apabila RA Madrasah telah membelanjakan sekurang-kurangnya 80% dari total bantuan yang diterima pada triwulan 1 dan triwulan 2. Nah, kemudian penyaluran triwulan 4 hanya dapat dilaksanakan apabila RA dan madrasah telah membelanjakan sekurang-kurangnya 80% dari total bantuan yang diterima pada triwulan 1, 2, dan 3. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, ya, artinya di sini bahwa eh, untuk triwulan 2 itu tidak wajib Bapak Ibu pada saat pengajuan triwulan kedua, madrasah tidak wajib eh, membelanjakan sekurang-kurangnya 80%. Ya. Nah, jadi ketentuan 80% belanja itu hanya diterapkan pada penyaluran triwulan 3 dan triwulan 4. Nah, ini tentunya sangat membantu madrasah karena selama ini kan madrasah terdapat anggaran-anggaran yang ingin dibelanjakan untuk penyediaan sarana seperti PC, laptop, atau sarana-sarana pendukung kegiatan pembelajaran lainnya yang nilainya itu cukup besar. Nah, kalau dengan dana triwulan 1 saja, mungkin uang itu tidak cukup ya untuk melakukan pembelanjaan barang-barang yang harganya cukup besar itu. Maka di sini ada kebijakan yang sangat membantu madrasah bahwa dana triwulan 1 itu masih bisa digunakan, disimpan misalkan nanti digabungkan dengan dana triwulan 2 untuk bisa membelanjakan barang-barang itu. Karena di
penyaluran triwulan 2 itu tidak mensyaratkan harus menggunakan dana triwulan 1 sebesar 80% baru bisa untuk triwulan 2. Jadi ada kebijakan yang sangat membantu madrasah di situ. Ya, jadi khusus triwulan 3 dan 4 saja yang mensyaratkan penggunaan dana sebesar 80%. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pencairan dana BOP BOS oleh madrasah yang diserahkan oleh masyarakat ini syarat-syaratnya ada surat permohonan, SPTJM, surat perjanjian kerjasama, rencana kerja anggaran, kwitansi, itu untuk triwulan 1, triwulan 2 ini ditambah dengan SPTJB. Ya, SPTJB triwulan 2 itu berisi pertanggungjawaban anggaran triwulan 1, SPTJB triwulan 3 berisi pertanggungjawaban anggaran triwulan 1 dan 2 berikut, dan triwulan 4 berisi anggaran triwulan 1, 2, dan 3. Ya. Nah, ini tentunya RA Madrasah melakukan pencairan setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh tim BOS Kanwil untuk jenjang MA dan tim BOSkan Kemenak Kabupaten Kota untuk jenjang RA, MI, dan MTS. Ya, nah itu penjelasan di perubahan juknisnya. Ya, nah kemudian lanjut di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan keterangan di sini, ya. Ah, ini. Satuan pendidikan, ya, tidak diperbolehkan menggunakan rekening untuk menampung anggaran selain dana BOP BOS. Ini harus diperhatikan nih Bapak Ibu, ya. Rekening penyalur yang ditetapkan oleh pusat itu Bapak Ibu tidak boleh menyimpan dana selain dana BOS di situ, ya. Nah, ini mohon diperhatikan, ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke penyaluran dana BOS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini madrasah negeri. Nah, untuk madrasah negeri tentunya penyaluran dana BOS ini itu ada pada DIPA, ya, untuk MTSN, MAN, dan MAKN. Itu sudah masuk dalam DIPA, ya, yang disusun berdasarkan RKAM tentunya, ya, RKAM yang termaktub dalam RKAKL, ya, kalau di madrasah negeri itu tercantum dalam RKAKL, ya. Nah, di sini pentingnya di sini Bapak Ibu, ya, di sini ada bahasa memisahkan perencanaan anggaran penggunaan dana BOS dalam bentuk RKAM dari DIPA, ya. Artinya Bapak Ibu madrasah negeri itu tidak boleh hanya sampaikan bahwa ini ada di RKKL, tetapi harus juga membuat yang namanya RKM, ya, yang tertuang dalam RKAM, ya. Jadi RKAM itu terpisah dengan RKKL, artinya dokumennya itu terpisah, tetapi dia sejalan. Jadi Bapak Ibu susun RKAM dulu, hasil dari RKAM itulah yang Bapak Ibu tuangkan dalam RKKL. Nah, poin ini sebenarnya karena biasanya madrasah negeri ketika diminta RKAM-nya dia tunjukkan RKKL. Nah, ini padahal harusnya berbeda antara RKAM dengan RKKL, ya. Itu menjadi poin dari madrasah negeri. Nah, untuk pencairan dana di madrasah negeri, kita sudah tahu bahwa pencairan dana di Satker itu langsung dilakukan untuk 1 tahun anggaran, ya, yang tertera pada DIPA, ya. Nah, tertera dalam DIPA. Nah, yang perlu diperhatikan oleh madrasah negeri ketentuan ini Bapak Ibu, ya. Satker madrasah negeri, ya, itu memisahkan SPM dana BOS dari SPM DIPA non BOS. Nah, ini harus diperhatikan oleh madrasah negeri ini.
ketika Bapak Ibu melakukan pertanggungjawaban keuangan melalui dana BOS, itu SPM-nya harus dipisah dengan SPM non-BOS. Misalkan di madrasah negeri ada 2 sumber dana. Ada sumber dana BOS, ada sumber dana operasional 002. Maka ketika Bapak Ibu melakukan pertanggungjawaban, SPM-nya itu dipisah antara SPM BOS dengan SPM operasional. Tidak boleh digabung dalam satu SPM yang sama. Ini sudah tertuang, termaktub dalam Juknis dan harus diikuti oleh madrasah negeri. Nah, untuk MIN ya, untuk dana BOS pada MIN ya, itu dialokasikan di DIPA kan Kemenak Kabupaten Kota. Maka pencairannya dilakukan oleh PPK yang ditetapkan oleh KPA di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota itu sendiri. Ya. Nah, berbeda kalau di MTS MAN itu dilakukan langsung oleh bendahara pengeluarannya, tapi kalau di MIN ya itu dilakukan oleh Kan Kemenak Kabupaten Kota. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu di Kemenak Kabupaten Kota bahwa Kan Kemenak Kabupaten Kota ini wajib ya menyalurkan BOS Madrasah Ibtidaiyah Negeri berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu di kabupaten kota ketika melakukan pencairan anggaran itu sifatnya apa namanya subsidi. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau dana BOS min 100 juta, min 2 50 juta, maka harus sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan itu. Jangan sampai min 2 yang 50 juta tadi, Bapak Ibu cairkan senilai 55 juta. 5 jutanya ambil dari dana BOS min 1. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu. Ya, ini sangat-sangat tidak boleh. Ya, jadi pencairan dana BOS di min itu harus berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pendis. Nah, apabila ada perbedaan antara dana yang disalurkan, maka itu perlu mendapat persetujuan. Ya. Nah, contoh tadi, misalkan ketika ada kebutuhan khusus yang harus dipenuhi, namun min 2 tadi dana bosnya kurang, maka itu harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Dirjen Pendidikan Islam. Kalau sudah disetujui baru bisa dieksekusi. Nah, ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu di Kemenak Kabupaten Kota. Nah, kemudian Kemenak Kabupaten Kota itu dapat menetapkan kepala MIN yang memiliki sertifikat ya, memiliki sertifikat Barjas sebagai PPK. Artinya kalau kepala MIN tidak memiliki sertifikat Barjas, maka tidak bisa ditetapkan sebagai PPK. Ya, itu syaratnya harus memiliki sertifikat Barjas. Jika kepala MIN tidak memiliki sertifikat, maka KPA menunjuk kepala MIN lainnya atau PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa sebagai PPK. Ya. Nah, jadi biasanya PPK itu ada di Kemenak Kabupaten Kota karena kepala MIN biasanya tidak memiliki sertifikat pengadaan tersebut. Jadi bahasanya di sini dapat ya Bapak Ibu ya. KPA Kantor Kementerian Agama Kota dapat menetapkan. Jadi dapat itu artinya boleh ditetapkan kepala MIN sebagai PPK, boleh juga tidak. Ya. Jadi meskipun kepala MIN-nya itu memiliki sertifikat, tetapi kewenangan penetapan dia sebagai PPK itu ada di KPA. Ya, jadi bahasanya di situ bukan wajib, ya, tetapi dapat. Ya, jadi ini tentunya tergantung dari
si KPA di Kankemenak Kabupaten Kota tersebut. Ya, jadi kalau ada kepala MIN yang punya sertifikat, dia tidak wajib menjadi PPK, tetapi dapat menjadi PPK kalau KPA-nya menetapkan dia sebagai PPK. Tapi kalau KPA-nya tidak menetapkan dia sebagai PPK, maka tidak menjadi masalah, ya. Seperti itu. Karena ini kewenangannya KPA. Nah, kemudian KPA itu menetapkan bendahara pengeluaran pembantu BPP di tingkat madrasah ibtidaiyah negeri yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk mengelola dan melaksanakan pembayaran dari dana BOS di tingkat MIN. Nah, jadi KPA menetapkan BPP di tingkat madrasah. Nah, ini menjadi hal yang masih sering masih belum terjadi di MIN. Kenapa Bapak Ibu? Karena syarat pengangkatan bendahara itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, misalkan bendahara itu harus sudah memiliki sertifikat. Ya, nah dia harus lulus uji kompetensi bendahara. Dia memiliki kapasitas, memiliki sertifikat sebagai bendahara, baru bisa diangkat sebagai bendahara, meskipun dia bendahara pengeluaran pembantu. Nah, kebanyakan di madrasah kita, di min-min kita ini, bendaharanya itu tidak memiliki sertifikat. Makanya dia tidak ditetapkan sebagai BPP. Nah, sehingga dana bosnya min itu dikelola oleh bendahara di Kankemenak Kabupaten Kota. Tidak lagi oleh BPP, karena BPP yang ada di min itu tidak memiliki kapasitas sebagai BPP dalam tanda kutip diakui oleh karena memiliki sertifikat tadi. Ya. Nah, ini mekanisme kalau BPP di MIN itu sudah bersertifikat, maka SPP dana BOS itu disusun oleh BPP, oleh bendahara pengeluaran berdasarkan pengajuan kebutuhan dana yang disampaikan oleh BPP. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu di seksi kabupaten kota, meskipun Bapak Ibu di eh, kabupaten kota selaku bendahara pengeluaran, mohon bahwa pencairan dana BOS di MIN itu harus betul-betul didasarkan pada pengajuan, ya, pengajuan kebutuhan dana yang dilakukan oleh masing-masing MIN. Ya, jangan Bapak Ibu di seksi karena Bapak Ibu yang pegang kendali, kemudian Bapak Ibu yang belanjakan saja tanpa mempertimbangkan usulan dari masing-masing MIN. Nah, ini yang harus Bapak Ibu diperhatikan bahwa Bapak Ibu di MIN juga harus secara rutin mengusulkan kebutuhan dananya ke kabupaten kota sehingga di kabupaten kota bisa melakukan pencairan dana itu secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat guna berdasarkan pengajuan dari masing-masing MIN tentunya. Ya. Nah, ini kalau BPP kalau BPP-nya punya sertifikat, maka dia BPP ini alurnya dia bisa menyampaikan LPJ ya kepada bendahara pengeluaran. Nah, untuk memudahkan penyaluran dana, ya, ini BPP bisa membuat rekening bank yang dikelola oleh BPP. Nah, ini kalau BPP-nya sudah memiliki sertifikat, karena secara regulasi keuangan, rekening di instansi pemerintah itu harus rekening virtual yang dapat dari Kementerian Keuangan. Nah, syarat untuk membuat rekening virtual itu, rekening bendahara itu harus dia memiliki sertifikat bendahara dulu. Nah, ini makanya
banyak min kita itu yang tidak bisa mengelola dana sendiri karena itu tadi. Ya, dia belum memiliki sertifikat. Karena dia belum memiliki sertifikat, dia tidak bisa buat rekening. Karena dia tidak bisa buat rekening, maka dia tidak bisa mengelola dana UP dan dana lainnya. Begitu ya. Nah, ini penegasan untuk kepala min, Bapak Ibu. Dalam hal PPK min, itu dijabat oleh PPK di luar min, maka kepala min itu tetap sebagai penanggung jawab pengelolaan dana BOS. Ya, artinya bahwa Bapak Ibu kepala min juga jangan lepas tangan bahwa itu dana BOS itu dari seksi yang urus. Kami tidak punya tanggung jawab. Tidak. Di Juknis BOS jelas bahwa meskipun PPK-nya itu dijabat selain kepala min, maka kepala madrasah min tetap bertanggung jawab. Makanya kepala min itu bisa tadi melalui pengusulan ya kebutuhan dana, bisa melakukan pengontrolan terhadap dengan ini penggunaan dana itu. Jadi kepala min tetap bertanggung jawab terhadap itu. Nah, mekanisme pelaksanaan anggaran BOS mengacu pada PMK 190 tentang tata cara pembayaran APBN ya yang sudah dirubah dengan PMK 178 tahun 2018 ya. Nah, ini kode akun sesuai dengan badan akun standar ya. Nah,